Dan salah satu yang saya kumpulkan para pakar, salah satu adalah memberi makan siang dan susu gratis untuk semua anak dan murid di sekolah. Sejak dulu, mau itu pilpres, pilkada, maupun pemilihan camat atau lurah, ada janji-janji yang selalu bikin sakit telinga saya, yaitu kata-kata gratis. Ada yang janjikan makan gratis, ada yang janjikan BBM gratis, pakaian gratis, dan segala macam yang sifatnya gratis untuk membuai para pemilihnya yang suka gratisan dan biasanya mentalnya itu mental susah dan pemalas. Sebagai contoh saja, waktu Pilkada DKI di tahun 2017, Anies Baswedan berhasil membodohi pemilihnya dengan kata-kata rumah DP 0%. Itu sama saja dengan beli rumah uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Malah sebaliknya, cicilannya mahal banget sehingga yang bisa beli rumah bukan lagi masyarakat kelas bawah, tetapi justru kelas menengah yang harus punya pendapatan belasan juta rupiah per bulannya. Ini program yang membodohi masyarakat, janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat. Mereka sudah terlanjur memilih yang salah. Dan Ahok sendiri pada waktu debat bahkan sempat menyindir. Jangan karena ingin jadi pemimpin, programnya akhirnya membodohi rakyat. Memang memilih pemimpin, apalagi untuk sekelas presiden, itu nggak gampang. Kita nggak boleh memilih kucing dalam karung. Asal dia populer, akhirnya kita pilih dia jadi pemimpin kita. Calon pemimpin itu harus kita tahu rekam jejaknya. Apakah hitam atau tidak, berdarah atau tidak, bisa kerja atau tidak, pakai isu identitas untuk menang atau tidak. Karena rekam jejak adalah penentu keputusan kita. Bahkan kalau kita melamar kerja saja, yang dilihat pasti rekam jejak kita. Nggak semata-mata kita dipilih karena wajah ganteng atau cantik doang. Sesudah melihat rekam jejak, kita juga harus tahu program-program calon presiden kita ke depan itu apa. Kalau program-programnya selalu dikit-dikit gratis, mending jauhin aja. Karena itu biasanya tipuan untuk membutakan mata kita. Dan program-program yang selalu bicara gratis itu biasanya nggak akan terrealisasi. Karena untuk menjadikan sebuah kebijakan gratis itu biasanya akan menjadikan rakyat bahkan negara sebagai korban. Coba contoh saja, perhatikan. Banyak negara gagal seperti Venezuela dan beberapa negara di Afrika dulu. Calon pemimpinnya selalu menjanjikan apa-apa gratis. Dan pada akhirnya ekonomi mereka jatuh, mata uang mereka jatuh. Rakyat yang tadinya sudah kelaparan terus dijanjikan makanan gratis, malah kelaparan. Dan akhirnya yang miskin tambah miskin, yang kaya pergi ke luar negara. Itulah kenapa saya ketawa waktu dengar Prabowo menjanjikan makanan gratis untuk anak dan ibu hamil. Kalau dihitung-hitung, ada 30 juta anak prasekolah di Indonesia. Dan ada 77 juta ibu hamil. Mereka semua mau dikasih makan gratis kalau Prabowo jadi presiden. Itu janjinya dia. Tahu berapa beban biayanya? Hitung-hitungan yang paling rendah saja. Negara harus keluarkan uang sampai 400 triliun rupiah untuk program itu. Itu baru hitungan terendah. Yang tertinggi bahkan bisa sampai ribuan triliun rupiah. Dan bukan itu saja, program gratisan kayak begini itu biasanya mainan proyek. Banyak tikusnya, sehingga yang ada malah banyak yang ketangkep karena korupsi. Belum lagi antara besaran anggaran pas netesnya ke rakyat itu cuma seiprit doang. Karena di atas itu sudah disunat oleh para pejabat-pejabat.
Selain itu, program gratisan juga akan membangun mental rakyat menjadi pemalas, tidak kompetitif, dan pada akhirnya akan membebani negara. Itu baru Prabowo. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, partainya Caimin, itu juga menjanjikan BBM gratis kalau mereka menang. Gila apa? BBM gratis itu adalah program yang gak masuk akal. Masa uang negara dibakar habis untuk bayarin BBM orang-orang yang kebanyakan konsumtif? Tapi yang namanya lidah itu memang gak bertulang. Janji apa aja termasuk menjadikan iblis turun dari neraka itu bisa diucapkan. Apalagi buat politisi, janji itu harus manis semanis-manisnya. Gak peduli kalau warganya akhirnya diabetes semua. Mending lihat dong program Ganjar Pranowo di Idea Fest kemarin. Dia menjanjikan pemerintah nanti akan terlibat dalam pengembangan ekonomi industri kreatif. Menjanjikan akan membangun infrastruktur buat ekonomi kreatif. Sehingga muncul lapangan-lapangan kerja baru untuk anak-anak Gen Z dan milenial. Sehingga nanti akan tumbuh ekonomi baru dan pendapatan buat negara senilai sampai ribuan triliun rupiah. Ganjar bahkan mencontohkan Korea Selatan yang industri kreatifnya selain menjadi pondasi kuat ekonomi negara juga membawa harum nama bangsa di dunia. Yang lain masih sibuk dengan mimpi-mimpi populis. Ganjar sudah sibuk dengan program-program realistis. Yang lucu lagi, ada calon presiden yang bilang mau menyulap rawa-rawa jadi industri makanan, padahal dikasih tanggung jawab untuk kawal program food estate aja gagal total. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Denny Siregar, yang dimana Denny Siregar mengatakan bahwa program makan gratis ini tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin penyampaian Denny Siregar ini sangat masuk logika, karena selain makan gratis ini akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, sedangkan program makan gratis ini akan lebih cenderung membuat orang malas bekerja, karena mereka berpikir ada makan gratis. Saya heran ketika ada kata-kata gratis ini. Tentunya saya berpikir, karena banyak pilkada ataupun caleg ataupun kepala desa, tentunya setiap pemilihan pasti ada program-program yang telah disampaikan. Tetapi kalau menurut saya, kalau makan gratis ini akan membuat masa remaja bermalas untuk bekerja, dan mereka akan berpikir karena ada makan gratis. Nah, menurut saya program makan gratis ini tidak terlalu efektif. Tetapi pandangan saya, ini kan kita hanya berpandangan. Tetapi kembali lagi kepada teman-teman, apakah program makan gratis ini dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Itu teman-teman bisa menilai. Di sini ada salah satu berita informasi soal program makan gratis. Pengamat kritik program makan siang gratis Prabowo Gibran Rakabumi Raka. Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, memberikan janji kampanye yaitu makan gratis bagi anak sekolah. Tim kampanye nasional Koalisi Indonesia Maju mengusut Prabowo Subianto Gibran Rakabumi mengungkap sumber anggaran program makan gratis jika terpilih dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024 ini. Dewan Pakar TKN program Gibran Panji Irwan mengatakan anggaran akan bersumber dari pungutan pajak. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai ratusan triliun. Coba bayangkan teman-teman, yang diambil biaya dari pajak. Otomatis nanti pajak akan naik dan diambil dari pajak tersebut dan dinaikin, dipakai untuk kepada program makan gratis ini. Kan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak, apalagi sampai ratusan triliun. Coba bayangkan ini teman-teman, ketika kita makan gratis ataupun di tempat keluarga kita, tentunya
kita hanya bisa 1 kali atau 2 kali makan di tempat keluarga kita akan merasa enak. Tetapi kalau kita berkali-kali, kita akan cenderung akan berpikir. Kita bayangkan ketika kita makan gratis di rumah teman atau di rumah keluarga, tentu kita harus berpikir lebih ke depannya. Apakah kita merasa enak atau tidak? Tentunya kita tidak akan merasa enak. Dan keluarga tersebut atau teman-teman juga akan mengatakan, makan gratis terus. Jadi ada nanti problem ataupun pro dan kontra. Jadi menurut saya program makan gratis ini sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak dan Irwan juga mengatakan bahwa sumber dananya akan dipungut dari pajak. Nah, otomatis pajak akan naik dan masyarakat akan kewalahan untuk membayar pajak. Pak Prabowo has dream mau ngasih makan gratis dan gizi susu kepada anak kecil, ibu hamil. Tentu saja itu perlu biaya, kita sudah menghitung. Jadi memang angkanya bisa mencapai mungkin ratusan triliun. Tetapi kita juga sudah menghitung bahwasannya di dalam kita punya koleksi dari tax pajak masih banyak kebocoran. Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi Andika Nurwin Mulana menilai jika program ini memiliki banyak kekurangan dan kerugian dari segi anggaran. Nah, memiliki kekurangan dan anggaran yang segi dari anggaran saja kurang. Ini artinya Irwan bisa kita amati bahwa Andika ini mengatakan bahwa program ini akan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan kekurangan. Ini memiliki banyak kekurangan. Nah, tentunya program makan gratis ini teman-teman mungkin lebih paham lah apa yang harus kita lakukan ketika kita diberi makan, maka kita bermalas-malasan untuk bekerja dan kita tingkat pengangguran akan lebih banyak nanti di negara kita ini. Jadi itu kan kembali lagi kepada teman-teman menilai dengan program makan gratis ini. Karena saya hanya melihat informasi yang ada saat ini, ya itu yang saya sampaikan. Karena kita berhak untuk menyampaikan apa isi hati kita dan apa yang harus kita sampaikan. Dan ada salah satu program yang sangat menarik menurut saya, program internet gratis. Itu program dari nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Menurut saya program ini sangat menarik untuk dilaksanakan ketika mereka nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini sampai 2029. Karena program internet gratis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi tinggal di pelosok. Mereka akan membutuhkan internet gratis karena untuk mengakses berita-berita ataupun bisa misalnya menghubungi keluarganya. Karena banyak anak muda terkendala karena internet, biaya yang sangat banyak. Ketika nanti Ganjar terpilih, maka akan dibentuklah internet gratis. Itu akan mempermudah masyarakat untuk mengakses berita-berita yang terjadi saat ini. Nah, menurut program makan gratis dan internet gratis ini, mungkin teman-teman bisa menilai apakah program makan gratis dan internet gratis ini sangat produktif dan sangat efektif, bisa dilaksanakan. Itu bisa teman-teman berikan tanggapan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran teman-teman. Jadi ada salah satu juga berita salah satu relawan Ganjar yang sudah antusias memberikan internet gratis, memasang salah satu wifi di salah satu desa yang jauh dari perkotaan atau pelosokan lah, bisa dikatakan pelosokan jauh dari perdesaan perkotaan. Mereka berantusias memberikan internet gratis. Tentunya mereka tidak janji, tetapi langsung bekerja dengan realitanya. Jadi teman-teman lah yang tahu mungkin lebih paham, maka berikanlah teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.